Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Thoyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Thoyib, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Nunung. Gimana kabarnya juga Bu Nunung? Alhamdulillah saya baik. Pak Thoyib, Ya Bu. saya pengen diskusi nih masalah penurunan karakter murid ya. Kayaknya sekarang anak-anak itu akhir-akhir ini banyak yang kurang disiplin ya. Masih ada anak yang sering terlambat, terus kata-katanya kasar, seragamnya kurang rapi, tidak sesuai dengan aturan, terus tugas juga kadang ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Nah itu gimana gitu ya Pak? Oh, ya baik Bu Nunung. Ya, mudah-mudahan obrolan kita ini akan jadi solusi ya buat Bu Nunung sendiri bisa menemukan permasalahan-permasalahan di sekolahnya Bu Nunung ya. Iya Pak. Sekarang kalau saya boleh tahu Bu Nunung ngajar di kelas berapa aja ya? Saya ngajar di kelas 12 Pak. Kelas 12. Oke. Berarti lebih rincinya karakter anak 12 ini agak sedikit lebih dewasa ya Bu Nunung ya, seperti itu. Oke. Iya Pak. Nah, menurut gambaran Bu Nunung, anak-anak ini dewasanya model karakternya seperti apa dulu? Gimana ya? Masih harus dibimbing Pak. Tujuan saya itu supaya anak-anak itu bisa lebih disiplin lagi. Kemudian di kelas itu meskipun disiplin tapi tetap menyenangkan. Saya pengennya seperti itu gitu Pak. Ya, oke. Berarti keinginan Bu Nunung satu disiplin, kedua disiplin dan menyenangkan gitu ya. Oke. Betul Pak. Menurut Bu Nunung bisa nggak kalau dua hal itu menjadi prioritas salah satunya atau memang harus kedua-duanya? Ya saya sih pengennya dua-duanya terlaksana Pak. Jadi tetap disiplin tapi di kelas juga tetap menyenangkan gitu ya. Saya sih udah mencoba beberapa pendekatan gitu. Sudah mencoba beberapa pendekatan untuk mendisiplinkan anak-anak gitu, anak murid, tetapi belum benar-benar efektif. Pengen saya bisa terlaksana dengan baik gitu. Oke. Udah mencoba tapi belum begitu efektif. Oke. Gambarannya kalau ini dibuat skala 1 sampai 10 dengan kondisi seperti ini. Nah, menurut Bu Nunung di skala berapa nih? Kalau yang sekarang masih 7 lah ya, 7, sekitar 7 gitu, 7, 8. Tapi memang tidak semua anak tidak disiplin gitu. Ada banyak juga anak yang disiplin. Hanya ada beberapa gitu yang kurang disiplin. Hanya ada beberapa anak yang kurang disiplin. Oke, identifikasinya anak ini nggak disiplinnya menurut gambaran Ibu bagaimana Bu? Mungkin penyebabnya itu anak-anak karena perkembangan teknologi yang semakin pesat, kemudian sosial media yang luar biasa, kemudian budaya luarnya juga masuk ke kita itu tidak bisa dibendung ya, kecuali dirinya sendiri yang memang membentengi gitu. Ya, menurut saya penyebabnya seperti itu gitu. Berarti identifikasinya anak ini teknologi ada plus minusnya menurut gambaran Bu Nunung seperti itu ya. Betul. Nah, tapi dalam pelajaran Bu Nunung teknologi ini dibutuhkan atau tidak nih kira-kira? Kalau di pelajaran saya teknologi dibutuhkan karena memang saya kebetulan mengajar informatika. Terus saya membuat visi bagaimana caranya membuat anak itu tergugah, menjadi semangat gitu, termotivasi, kemudian
bisa belajar melalui teknologi dari hal-hal yang kecil sebenarnya. Ya gitu, itu memang karena satu teknologi dibutuhkan, tapi ada plusnya seperti itu Bu Nunung ya. Kemudian Iya. minusnya saya coba rapi lagi. Minusnya ini anak-anak ternyata gaulannya semakin luas dan gaya ininya juga semakin tidak terkontrol buat anak-anak SMA. Gitu. Ya, gitu Bu Nunung ya. Oke. Terus gambar rancangan Bu Nunung, kira-kira hal apa nih yang paling mungkin dapat Ibu lakukan? Rencana saya itu ingin memasukkan tentang disiplin ini ke keyakinan kelas gitu. Jadi dengan keyakinan kelas diharapkan anak-anak itu murid-murid lebih terpacu motivasinya gitu. Karena kita tidak bisa memberikan hukuman kalau seperti ini gitu. Karena ketika memberikan hukuman maka anak justru akan menjauh dan semakin brutal mungkin ya. Jadi mungkin saya masukkan ke keyakinan kelas gitu. Ya, berarti gambarannya Bu Nunung masuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas seperti apa yang Ibu inginkan nih kira-kira? Mendisiplinkan murid, keyakinan kelas mendisiplinkan murid bahwa ketika di kelas, di sekolah memakai pakaian yang rapi sesuai dengan aturan, berbicara yang sopan, kemudian tugas-tugas dikerjakan, berperilaku yang baik gitu kan. Sekarang banyak nih anak-anak yang perilakunya sudah banyak yang kurang baik gitu. Jadi supaya mengembalikan lagi anak pada porsinya, saya mencoba untuk memasukkannya di keyakinan kelas gitu. Bisa diterapkan secepatnya Bu Nunung hal ini? Ya, insya Allah minggu ini saya akan buat Pak. Ya, kalau minggu ini berarti next selanjutnya saya tunggu minggu depannya lagi kali Bu Nunung ya. Kita coba untuk ngobrol seperti ini lagi. Nah, kita lihat perkembangannya seperti apa. Next selanjutnya kita akan sharing lebih dalam lagi agar ketemu solusi dan ranah yang lebih baik lagi. Itu Bu ya. Iya. Baik. Ya. Mungkin terima kasih. Oh iya. Iya. Iya, saya setuju Pak kalau misalkan kita nanti setelah saya memasukkan ke dalam keyakinan, mempraktekkan dengan anak-anak gitu ya, setelah berjalan nanti kita ngobrol lagi untuk mengetahui seberapa manfaat keberhasilan ini gitu ya. Oke. Siap. Ya baik, siap Bu Nunung. Terima kasih obrolan kita. Ya, terima kasih Pak sudah berdiskusi. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, gitu aja Bu Nunung ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toyib. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Nunung. Mohon maaf nih ya, saya ganggu waktunya Bu Nunung ya. Boleh Pak, itu yang bisa dibantu. Saya mau ngobrol-ngobrol aja, mau coba untuk nyari solusi biar saya nemukan permasalahan saya sendiri Bu. Ya. Gitu ya. Jadi gini Bu Nunung, ini saya punya permasalahan. Jadi saya sebagai guru kemudian ikut diklat CGP ini waktunya benar-benar memporsir lumayan ekstra gitu Bu. Dan terkadang saya juga harus berpikir kan saya ngajar itu harus bisa maksimal gitu. Iya. Tapi ikut CGP juga bagian dari pengembangan diri saya gitu. Nah ini saya sempat gambling apakah harus ada di salah satunya di lain atau bagaimana, itu saya sempat seperti itu. Makanya ini saya coba untuk komunikasi dengan Ibu, mudah-mudahan ada solusi yang bisa saya temukan gitu ya. Iya.
Baik, Pak. Situasinya luar biasa ya, Pak, mengajar, ikut Ya, CGP, pasti di rumah juga anak dan istri juga membutuhkan waktunya. Nah, tujuan Bapak ikut CGP ini apa, Pak? tujuannya saya kan, saya ingin berkembang, Bu. Saya lihat saya nggak bisa, metode saya seperti ini terus, wawasan saya seperti ini, saya harus punya pengetahuan yang lebih agar peserta didik saya itu mendapatkan haknya untuk belajar secara maksimal, gitu. Itu yang Baik, saya tuju, Bu. iya. Berarti kalau Bapak sudah punya tujuan gitu ya, udah punya tujuan, tujuannya CGP jalan, wawasannya jalan, mengajar juga jalan. Nah, berarti Bapak, punya usaha gitu ya, punya usaha bagaimana caranya mengatur waktu yang tadi Bapak kesulitan mengatur waktu, untuk mencapai tujuan tadi bagaimana, Pak? Nah, saya, awalnya saya buat prioritas, Bu. Jadi kalau urusan di sekolah yang ngajar aja gitu, entar urusan diklat kan itu urusan pengembangan diri saya, Bu, ya. Saya kerjakan ya di luar jam ngajar atau di malam hari gitu, Bu. Cuman karena porsir waktunya agak sedikit lebih penuh, saya ya terkadang juga bingung gitu, ini mana dulu. Nah, ini yang kesalahan yang saya perbuat seperti itu, Bu Nunung. Itu bagian dari rencananya. Iya, iya. Eee, Kalau misalkan Bapak sudah, tadi kita udah mengidentifikasi ya bahwa, banyaknya padat mungkin mengulur-ngulur waktu gitu ya. Nah, dari sebab-sebab tadi menurut, Bapak ada nggak penyebab yang lain itu, Pak? Penyebab yang lain, ya paling aktivitas keluarga ya, Bu, gitu. Saya kan tiba-tiba ngedadak harus kemana gitu, harus ngapain, ya ini jadi yang seharusnya saya bisa maksimalin untuk potensi diklat saya, jadi itu, Bu. Itu yang menjadi permasalahannya, salah satunya, gitu. Perasaan Bapak bagaimana, Pak, ketika harus, membagi waktu tadi? Sebenarnya saya perasaannya agak sedikit bingung gitu, Bu, gitu. Saya bingung, kemudian saya coba untuk mencari solusi, apa nih yang saya temukan gitu. Kalau bicara jujur awalnya saya senang, Bu, bisa diklat, bisa ngajar juga gitu, awalnya seperti itu. Nah, ini kalau bicara perasaan ya seperti itu jadinya. Untuk rencana Bapak selanjutnya bagaimana, Pak? Yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tadi? Nah, Masalah kalau tersebut mengatur waktu. kalau rencana saya selanjutnya, bismillah mungkin saya akan rubah lagi, Bu, ya, kebiasaan saya yang buruk seperti ini untuk seperti normal lagi. Ngajar kita tetap ngajar, kemudian, waktu untuk diklat ya tetap diklat. Jadi saya konsistenkan lagi buat diri saya. Saya yakinkan diri saya sendiri untuk, konsisten seperti semula kala, Bu, gitu. Itu paling rencana yang bisa, dan amat mungkin saya lakukan untuk saat ini, gitu. Iya, rencananya udah sangat bagus, Pak. Bapak melakukannya mau kapan rencana tersebut? Bismillah, besok ya, Bu, ya? Besok insya Allah Iya, saya bisa. Besok kan kebetulan kita masuk modul baru. Nah, saya yakin, di modul ini saya semangat nih, karena ini memang bidang kita di pendidikan, dan saya juga tahu banyak tentang modul ini. Insya Allah besok saya siapkan, Bu, gitu. iya. Bagus, Pak. Bagus idenya, rencananya. Mudah-mudahan ke depannya kita melaksanakannya dengan baik gitu ya. Ya, Setelah Bapak melakukan, rencana tadi, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Hasilnya seperti apa? baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, ya. Mohon maaf saya ganggu waktunya Ibu. Mudah-mudahan next selanjutnya saya akan bertemu Ibu lagi menceritakan hasil perkembangan saya seperti ini. Mungkin kalau yang tadi poinnya saya anggap 5, mungkin ke depan bisa 8 atau 9 keberhasilannya, gitu aja. Amin, gitu. Semangat ya, Pak. Semangat, Bu.
Ya kalau gitu saya izin pamit ya Bu ya. Ya, Ya. ya, Ya, assalamualaikum assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.